Halo, siang. Bisa dengar enggak suaranya? Siang kok, bisa kok. Oke, makasih. Ya, gimana? Apa capek kuliahnya? Mulai ya. Hari ini bentar tok, bentar. Ya, Feren mau ngomong apa, Feren? Ya, bentar aja. Ini belum dibahas ya sama Bu Maria. Sudah dibahas belum ya, Bu? 621 belum lah ya. Sorry ya, ini tak scan jadi kayak gak karu-karuan gini ya. Harusnya nggak ada, aku cari PDF yang 4th edition. Halo? Belum rasanya. Belum ya? Belum kok. Oke. Oke, ya. Tak bahas ya, gampang. Yuk, kalian buka diarnya halaman 415. Ya, diperhatiin di sini dulu enggak apa-apa. Nanti tak tunjuk-tunjuk di situ. Hari ini soal apa namanya? Poinnya ada 3. Kalau maksudnya yang bisa dapat poin 3 anak. Anu ya, apa namanya? Tak jeda satu-satu gitu ya. Jadi kayak yang minggu lalu kan Feren sama Ame toh. Nah itu hari ini jangan jawab dulu ya. Minggu depan baru boleh bisa ya, gitu ya. Tapi ya kalian tetap kerja, oke? Tetap mikir. 621 ini ceritanya equimolar counter diffusion. Equimolar counter diffusion itu ngapain? Equimolar counter diffusion itu kayak di halaman 415 yang figur 621. Jadi ada pipa. Ada apa ya? Kayak tangki gitu, ada chamber 2 gitu. Terus habis itu di tengah-tengahnya ada pipa. Nah, itu ya tuker-tukeran gitu. Jadi kayak misalnya sebelah kiri misalnya ada gas. Nah, ini aja pakai contohnya ini. Nah, ini gas A, gas B. Saya kasih contoh real. Misalnya nitrogen sama oksigen gitu ya, sebelah kiri kanan. Nah, itu nanti tengah-tengahnya ada valve ya harusnya. Di pipa itu ada valve dibuka. Nah, kalau dibuka itu nanti yang kiri akan diffuse ke kanan, yang kanan akan diffuse ke kiri. Nah, difusivitas ya, DAB atau dBA-nya itu sama ya. Ini konsepnya equimolar counter diffusion itu pokok ini loh. Sorry. Nah, ini loh. DAB-nya dengan dBA ya. Diffusivity itu kemampuan gas, misalnya DAB. Nah, DAB itu berarti kemampuan gas untuk berdifusi, kemampuan gas A untuk berdifus ya, untuk berdifusi ke gas B. Artinya DAB itu gitu ya. Jadi ya perpindahan massa ini gampang, soalnya gampang, fenomenanya dan konsepnya yang kalian harus paham. Oke. Jadi kalau kalian cuma belajar soal 10 menit wes ahli semua kan. Ya, gampang. Wong ini loh cuma masuk rumus semua selesai. Enggak usah ngel-ngel kayak radiasi ya. Radiasi kan mikir. Ini enggak mikir ini. Sama sekali enggak mikir. Ikuti prosedur aja beres. Oke? Nah, ini gini. Jadi ada gas A, amonia. Oh ini gas A. Ini sorry ya, enggak pakai berk ya. Kalian baca ya, kalian bisa mungkin. Di sini soalnya enggak jelas, sorry. Nah, diffusi ke uniform tube panjangnya 0,1 meter 10 cm ya. Wah, dikit besar apa ini? Ini N2 ya. Nah, berdifusi ke apa namanya uniform tube yang mengandung ini gas 2, gas B, gas B-nya nitrogen ya. Ada tekanan sekian. Kalau tekanan sekian berarti gasnya nganu ya. Bukan gas yang tekanan besar, ini gas tekanan normal ini ya. Terus habis itu suhunya dia perpindahan segini. Nah, ini ada diagram isi Miller tuh
Di diagram is similar to figur 621 yang tadi tak suruh ya. Yang tadi tak suruh buka ya. Nah, tekanan A1 ini tuh PA1 itu tekanan gas yang ada di dalamnya figur 621 itu. Nah, itu sebenarnya tekanan parsial. Jadi tekanan parsial dari total gasnya. Jadi kalau PA1 sama PA2 itu jadi tekanan total ya. Kayak gitu. Nah, kemudian gini. Sorry. PA1 gini. Ini itu tekanan yang dari yang ini tadi kan ada ini. Nah, ini segini. Ini kan tekanannya total segini, terus dia segini. Itu PA1 ya. Tekanannya si gas A. Nah, tapi yang ini PA2, ini bukan tekanannya gas A. Ini tekanan gas A di kotak kedua lah kayak gitu. Ini tekanan gas A di kotak 1, ini tekanan gas A di kotak kedua. Kalau di figur 621 itu ya. Kan ini lebih kecil. Ya lebih kecil dong. Kenapa lebih kecil? Ya karena belum berpindah semua. Nanti kalau sudah kesetimbangan, ya baru tekanannya bisa sama ya. PA1 sampai PA2. Karena gini ya, yang ngambil TRK juga mungkin ngerti ya, sudah ngambil semua toh, paham harus sih. Gas itu kan bisa dianalogikan konsentrasi sama dengan tekanan toh. Sorry. Tekanan itu bisa mengimplementasi bentuk implementasi dari tekanan ya. Nah, sedangkan kalau perpindahan perpindahan massa itu berpindah sampai konsentrasinya seimbang. Sampai kesetimbangan, pokoknya berpindah segala sesuatu saya kesetimbangan. Nah, kalau ini berarti kesetimbangannya konsentrasinya harus sama. Kalau konsentrasinya harus sama berarti setimbang dia. Nah, kalau konsentrasi sama, tekanannya sama juga, kayak gitu ya. Di titik 1 ini loh. R.1 and R.2. Kalian lihat figur 21. Itu sebelah ini ada tulisan 1 sama 2 ya. Di IPA kecil itu ada 1 sama 2. Nah, itu di titik 1. Nah, ini loh, pada poin 1 tekanan ini A1 segini. Dan pas kedua segini ya kan kayak gitu. Oke? Nah, terus habis itu suruh nyari apa ini? Ini nih, diffusivity DAB sekian ya. Tadi apa tak ulangi, DAB itu ini jangan bingung loh ya, soalnya banyak temanku yang bingung ya, aku juga nggak tahu kok bisa bingung ya, karena belajarnya prosedural ya, jadi nggak ngerti nggak ngerti meaningnya ini apa, nggak tahu. Jadi kalian tak ajari DAB, tak ulangi lagi, DAB ini diffusivity. Diffusivity itu beda dengan difusi. Diffusivity ini bukan perpindahan massa. Diffusivity ini kemampuannya dia berdifusi dari A ke B, kemampuan gas A berdifusi ke gas B ya. Nah, suruh ngitung ini apa namanya ini ya. Jadi apa kok nanti? Ya pokoknya flux perpindahan massanya ya pada waktu steady state. Nah, kemudian repeat untuk yang J bintang B. Nah, ini tuh di sini ya. Aduh, sorry. Gampang Pal. Tenang, enggak usah khawatir. Ini kalian cuma lihat equation 6113. Ada di 2 halaman sebelumnya itu, halaman 414. Itu yang atas ya, daerah atas itu ada tulisan 6113. Nah, itu persamaannya kayak gini, tinggal diikuti. Selesai. Beres, ketemu ya. Dimasuk angkane, pokoknya satuannya harus sama ya. Kalau DAB ini kan DAB ini pakai SI ini ya. Kalian kerjain pakai SI. Ya, nanti kalau kalian soalnya minta pakai British ya nanti diubah pakai British gitu ya. Ini kilogram A, mol A ya ini ya. Bukan ini satuan opo nanti dikira kalian. Nah, ini kilogram mol A ya. Gitu. Nah, yang B pakai equation 613 juga ya. Nah, ini loh, PB1 sama dengan P, tekanan total ya, tekanan totalnya P
dikurangi PA1. Nah, PB2, PB1 berarti apa PB1? Kalau PB1 berarti tekanannya titik B, tekanannya gas B di titik 1 ya, di titik yang apa namanya di pipa sebelah kiri. Nah, aku kebalik rasanya. Benar. Nggak tak baca nih ulang. Aku kayak ada yang kebalik. Oh iya, benar kok. Jadi yang di titik ya yang PB1 ya berarti di titik 1 tekanannya B ada berapa? PB2 tekanannya B ada berapa? Ini tidak dibalik ini ya. Oke. Nah, kemudian dimasuk no rumusnya. Sudah beres ketemu. Rumusnya ya sama. Nah, ini loh ya. Oh, dia nggak nulis deh. Ya pokoknya ini tak balik dari sini. DAB sama dengan dBA. Ya. Ya, DAB ini sama. Jadi DAB dan dBA. Masuk 0,23 ya. Habis itu PB1 min PB2. Ini ketemu. Hasilnya minus, ada minusnya jangan lupa. Karena dia arahnya kebalik, karena J bintang B. Nah, ini loh, the negative value for J bintang B means the flux goes from point 2 ke point 1. Jadi kayak anggapannya cuman ini dibalik gitu aja. Oke? Paham toh? Gampang toh? Ada yang mau tanya enggak? Enggak apa-apa, jangan malu. Lebih baik segera. Ini aku cuma bahas 2 example toh. Terus habis itu langsung kasih pertanyaan 1, terus ganti reward. Langsung nak suruh kerjain 2 soal. Nanti di cepet-cepetan. Oke? Ayo guys. Ada yang mau tanya enggak? Aman kok. Gimana? Aman. Oke. Gampang ya. Nah, minggu depan ikut kelas nanti dapat reward, tak kasih soalnya UTS tahun lalu kayak biasanya. Oke. Ya, kemudian ini diffusion of water through stagnant non diffusing area. Tak lanjut 622. Ini halaman piro ini? 419 ya. Coba dibuka halaman 419. Ini kepotong fotoku. Oh iya, emang tak pas. 419 guys, buka ya. Anak-anak buka. Ya, ini ceritanya diffusion water truk stagnan itu ceritanya ya liquidnya nguap. Tapi kan udaranya nggak difusi balik gitu. Nah, cuman sebenarnya ada nggak ini diffusion of water terus stagnan non diffusion air. Sebenarnya ada nggak air udaranya terdifusi nggak ke dalam air sebenarnya? Saya bisa jawab enggak? Bukan ini kok pertanyaannya, ini apa? Halo Alexander, Ya, Bu. Nah, sebenarnya ada enggak udara yang terdifusi ke dalam airnya? Ada. Ada. Kamu kok tahu oleh ada? Feeling, Bu. Apa? Feeling. Ya. Jadi ya enggak apa, makasih. Ya benar ada kok. Jadi gini ya. Kalau kalian itu loh, kalian kelas detil atau apapun lah, yang mikro-mikroan lah, yang berhubungan sama mikroorganisme apa ya. Nah itulah tetap diulang-ulangi aerasi. Dari aerasinya nggak dari bawah, nggak pakai blok kutuk yang dari bawah itu, pakai aerator. Berarti kan ngandalno kontak udara sama air toh. Nah, di sini ada yang punya kolam dah ya, atau ya enggak siapa yang pelihara ikan. Kalau kalian enggak pakai aerator, nah itu kan ini tak gambar. Kecil banget.
Nah, kalau kalian nggak pakai gelembung di sini, nah ini gelembung. Ikannya gimana menurut kalian? Mati. Apa yang yakin mati? Langsung mati. Halo? Pingsan. Pingsan. Lah berarti ikan di danau pingsan semua ya? Ikan danau di sungai itu pingsan semua ya? Halo? Pingsan semua apa masih hidup ini ikan? Kalau orang mancing itu enggak ada. Masa kamu mancing di mana gitu? Ada aeratornya di bawah, kan enggak ada. Nah, ikannya gimana? Gimana? Halo? Menurutku kalau danau sungai itu kan luas permukaannya. Jadinya Sorry, gak jelas. Gimana? Siapa ini? Ferenska, Ferenska, gimana Ferenska? kalau di danau, sungai, laut itu kan luas permukaannya gede. Permukaan airnya besar, jadinya udaranya bisa kayak masuk gitu ke dalam airnya. Tapi kalau di akuarium atau baskom cilik ngono kan luas permukaannya kecil toh, jadi udaranya kayak gak cukup gitu mungkin buat masuk ke dalam, kayak jumlah udaranya dikit juga. Ini ya, tak note ya. Luas permukaan, oke? Kita nanti bahas ini. Ya, makasih Ferenska. Oke, jadi gini. Ya, yang dibahas Ferenska itu, sorry ya, kurang sedikit, harus dibenarkan sedikit. Itu yang dulu tak pikirkan, ya. Dulu aku pikirnya sama sampai kamu, tapi kurang tepat ternyata. Ya, ini aku juga sadarnya dulu ya. Terima kasih. Gini, kalau di danau itu kan cenderung ada anginnya. Kalau ada angin jadi membuat apa? Ada ombak loh. Kan danau kan jarang ada arus karena dia kan stagnan gitu. Tapi ada angin yang membuat dia jadi berombak. Nah, angin itu lambangnya apa ya? Ya udara gitulah ya, pokoknya udara, air ya. Air yang bergerak dengan turbulen. Angin ini itu dia konveksi paksa. Jadi dia berpindah secara konveksi melalui ke airnya sini. Nah, itulah mengapa ikannya masih fine-fine aja. Nah, kalau di akuarium nggak dikasih aerator, apakah masih bisa hidup? Masih bisa, tapi ikannya jangan kebanyakan. Nanti ikannya itu sekalian pernah ngamati enggak ya? Itu mulutnya gini loh. Ini bukan kebalik ya, sorry. Aduh, kok angel yang gambari. Gimana ya? Nah, gini loh. Dia mangap-mangap gitu ke udara. Hop, hop. Nah, ya. Ini apa karena dia? Karena dia kehabisan udara. Nah, kehabisan udara. Karena nggak ada udara yang, bukan nggak ada. Karena udaranya di bawah sini kondisinya anaerobik. Jadi ikannya bukan anaerobik ya, anoksik. Kondisi di mana kandungan oksigen itu sedikit. Sehingga dia harus ke atas untuk dapat oksigen. Kenapa dia harus ke atas? Karena sebenarnya di lapisan atas ini terdapat banyak oksigen. O2 ini banyak di sini. Nah, kalau banyak di sini berarti sebenarnya ada udara yang berpindah ke sini. Nah, Alexander tadi benar ya. Di sini ya, udaranya itu masuk sebenarnya. Dia berdifusi sebenarnya ke dalam sini. Cuman dibandingkan dengan penguapannya, ini kan diffusi water terus stagnan. Jadi airnya yang berpindah ke udara. Itu dia tidak ada bandingannya. Gitu loh. Paham maksudnya ya? Jadi apakah ada udara yang berdifusi ke dalam? Ada. Sangat ada. Kok bisa tahu? Oh ya, ngelihat ikan. Kalau enggak, kalau aku mengamati ikan ini, oh ikan itu suka ke atas kalau udaranya habis. Nggak harus sampai habis. Gini kadang dia suka renang-renang di atas tok gini. Karena banyak udara di sini. Nah, kemudian ya berarti menunjukkan ada kayak anggapannya ada sumber kehidupan di sini. Sumber kehidupannya apa? Oksigen. Nah, tapi difusi dari udara ke sini tanpa angin, kan anggap saja anginnya steady. Masa di atas akuarium ada blowernya. Ya kalian mau kasih kipas angin di sini sebenarnya tidak masalah lah. Sebenarnya juga tidak apa inovasi lucu gitu, tapi ya buang-buang tenaga kemudian dikasih aerator aja. Nah dia itu perpindahan massa dari angin ke udara, dari udara ke air
itu tidak sebanding dengan air ke udara. Makanya dianggap non-diffusing. Makanya dianggap non-diffusing air. Oke, paham? Halo? Ferenska? Paham Ferenska? Nanti tak bahas yang Ya. A ini. Oke, Ya. sip. Nah, kalau membahas namanya difusi dari liquid ke udara, itu pasti membahas tentang tekanan uap karena dia menguap kan gitu. Nanti minggu depan tak jelasin bedanya perpindahan massa, bedanya difusi dari liquid ke udara dengan menguap. Ada yang sedikit berbeda. Ini Pak Pugo yang ngasih penjelasan ya. Nanti buat PO2 modul apa ya namanya? Modul apa ya? Difusi molekular gas. Itu nanti kalian tak jelasin minggu depan. Sama kalian mungkin tak jelasin tentang cooling tower. Cooling tower sudah diajarin belum sama UO2 sama Meta? Sudah diajarin belum? Halo? Tuh, ada yang menjawab? Belum ya? Ton, wes diajarin belum Ton? Wes Wes. Oh ya, oke. Itu kalian lihat di cooling tower itu kan unik tuh sebenarnya. Ada yang aneh. Kalau kalian mengerti konsep perpindahan panas, ini rada nggak jelas. Ini ada yang aneh. Ini udara, sing dari bawah apa ya? Oh, udara ya. Angele. Ini lah O2, ini lah ya. Nah, ini air ya. Nah, ini nanti suhunya di sini. Sorry. Suhu, ini kan T-nya gede ini. Nah, ini kan gede. Tapi suhunya di sini, suhu T di sini, bisa lebih rendah dari suhunya T di sini. Ini agak tak ngasih nama T2, ini T3 gitu ya. T2-nya itu bisa lebih rendah dari T3. Sorry. Oh iya, benar gini lah ya. T2-nya ini bisa lebih rendah dari T3. Oh, kok T3 toh? Kok ini kok T3? Ya, sorry. Ini di sini. T4. T2 ini bisa lebih rendah daripada T4. Padahal dia harusnya kalau perpindahan panas gimana? Sampai berkesetimbangan. Lah ini minggu depan tak jelas. Nah, mengapa? Ini ada yang unik dari sini. Ini yang jelasin Pak Pugo. Emang Pak Pugo ini ajaib poin terus ini. Oke. Sorry, kembali ke yang semula. Nah ini ya, air di cuk suhunya konstan 293 derajat Kelvin. Nah ini tekanan uapnya, tekanan sekitarnya segini. Habis itu suhunya sekian, 90 K Kelvin ya. Terus habis itu air menguap dan berdifusi melalui udara. Oh ya, ingat ya, difusi itu nanti kalau kalian ini kan ingat ya, diffuse through, bukan diffuse to. Nah, ini ada yang sedikit beda yang aku juga bingung kenapa. Kok dinamai diffuse through? Jadi kalau bahasa Indonesianya apa? Berdifusi melalui, bukan berdifusi ke. Nah, ini ada yang lucu ya, aku nggak bingung juga kenapa kok dinamai diffuse through. Nah, kalau aku tahu jawabannya minggu depan mungkin tak bahas. Nah, air ke ini diffusion path set 2 sampai set 1 ini kalian lihat di figur 622 halaman 418. Ya, sudah dibuka. 622A. Itu loh yang apa namanya? Liquid benzene dulu. Nah, itu loh, Z2 ke Z1 itu maksudnya titik 2 ke titik 1 itu dia berpindah. Apa nguapnya kan ini kan gini. Nah, ini titik 2, ini titik 1 ya. Nah, nguap. Ini Z2, ini Z1.
adalah sekian. 13 cm ya. Terus habis itu diagramnya kayak ini, calculate evaporation, laju evaporasi pada steady state. Pada kondisi steady state. Nah, ini dia mintai ke apa ini namanya? SI sama kok SI? Ini British ya. Ini British sama SI. Nah, terus habis itu salah bilang ya. Sorry. Terus habis itu dia nah ini DAB-nya. Ini DAB 0,25 sama METMAT. Nah, sistem isotermal. Kenapa isotermal? Karena kalau dia panas ya, apa namanya? Nggak isotermal, jadi tambah panas ya, atau tambah dingin, tekanan uapnya berubah-ubah nanti dia. Tekanan uapnya berubah-ubah, jadi laju penguapannya juga berubah-ubah. Nah, kemudian ini apa ya ini? Ya ini DAB. Ini dia ngomong, ini diubah dulu. Ini kalian nanti lihat ya, di appendix A1 ada. Di appendix A1 ada ini data DAB. Belum tak cek sih. Ya, nanti coba dicek. Dan nanti di sini ya diubah. Ini kan yang 0,25 ini. Diubah ke bentuk SI. Diubah ke bentuk British. Satuannya jangan salah, meter kuadrat per hour. Meter kuadrat per second, nanti diubah ke feet kuadrat per hour. Kemudian cari data tekanan uap. Mencari data tekanan uap. Oh, sorry. Tak bawa ke rumus awalnya dulu aja. Nih, rumusnya nih. NA, sorry. NA, bla 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 ini. Equation 6222. 6222. 6222. Halaman sebelah kirinya. Kiri paling bawah, paling bawah pol. Ya, di note di oret-oret atau di gimana no. Supaya kalian nanti enggak lupa. Nanti waktu ujian cek gampang ya. Nah, ini dia butuh data apa? Ini ya, butuh data ini PBM. Nah, PBM itu ngitungnya gimana? PBM itu butuh ini. PBM itu butuh ini. PB2, PB1. PB2, PB1 gimana? PB2, PB1 gini. Nah, PA1, PA2 dapat dari mana? Dapat dari sini, dapat dari appendix-nya ya. Jadi appendix A2. Nanti dicek. Di PA2 titik ini kan titik awal ini kan titik di mana dia menguap toh. Jadi dia ada tekanan uapnya, tekanan uap gas. Nah, kalau di sini dia sudah menguap. Jadi dianggap tekanan uapnya 0. Oke? Nanti kalau sudah dimasuk 0, spread. Aduh. Nah. Sorry. Nanti dimasuk 0, dapat. Wes tinggal dimasuk 0 gini. Ketemu, dimasuk 0 rumus ini ketemu. Selesai. Gampang, no? Pokoknya soalnya ini gampang. Fenomenanya saja yang sulit. Nanti kalau PO2 itu ditanya-tanya ini enggak, tanyai rumus. Rumusnya ini toh gampang. Tanya ini konsep dan fenomena. Nah, kalian harus sering-sering membayangkan kejadian sekitar kalian tuh banyak sekali yang perpindahan massa ya. Banyak pol. Nanti mau tanya langsung, Kojo ini kenapa ya kok kayak gini ya? Kok bisa ini kayak gini ya? Tak bantu mikir gitu. Aku suka kalau Mbak ajak diskusi yang kayak ginian. Ini seperti hiburan. Kalau suka membahas ini nanti lah gampang, bisa bayangin lebih cepat. Oke, ada yang ditanyakan? Halo? Oh. Ya. Aku mau tanya. Itu soal cara yang bedakno itu DAB atau D itu DBA dari mana atau misalnya soal pasti diketahui DAB. Oke. Ya ini sekalian bahas. Oh iya ini aku ada ini aneh belum bahas. Oke, gini. Di soal perpindahan massa ini ada banyak. Tipenya ada banyak. Oke, pokoknya aku lupa. Ada tipe-tipenya ada banyak. Nah, ini yang kalian harus sering latihan. Latihan soal gen itu ada cukup banyak.
supaya kalian bisa membedakan. Oh, ini kondisinya itu diffuse water truk stagnan. Oh, ini equimolar counter diffusion. Oh, ini diffusing biasa dan lainnya. Nah, itu jadi nanti gini, kalau misalnya non diffusing air, water truk stagnan non diffusing air, ini pasti DAB karena di DBA-nya dianggap 0 atau sangat kecil dibandingkan ini. Gitu. Nah, ini harus ngerti. Ini kalian sendiri yang harus paham. Harus tahu, oh ini kapan ini DAB, kapan DBA, kapan pakai rumus yang mana. Nah, ini harus tahu. Ini kan gini kan, gampang kan? Ini kan gampang cuman kayak walah iki mlebu rumus. Nah, tapi mlebu rumus ya sing ndi? Lah itu loh sing bermasalah. Makanya harus sering memperhatikan fenomena di sekitar kalian. Nah, ini kalau kalian sering perhatikan, nanti kalian ini enggak usah latihan soal. Ini kok enggak pernah latihan soal, sungguhan. Tapi bisa beda no. Jadi gara-gara apa? Sering melihat ini loh gampang. Misalnya kapur barus kok bisa hilang. Lah, itu perpindahan massa. Itu nanti dibahas. Kayak gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya, ini ketok ini ketok jelas misalnya ada dua gas dimasukin kotak gitu. Terus ada valve misalnya ada valve di sini. Valve dibuka, seret ini berpindah. Oh, ini jelas-jelas equimolar counter diffusion DAB sama dengan DBA. Gitu ya. Ame, terjawab Pak? Halo Ame? Ame berarti? Iya, aku. Oke. Sip. Nah, kemudian ini Venska, halo. Dan semuanya, ini kan tadi kan Venska bahas tentang area perpindahan massa. Nah, ini kalian lihat ya. Nah, ini. Difusivitas. Tak kembali ke tak apa ini aja lah. Ini difusivitas satuannya apa? Feet kuadrat per hour atau ini meter kuadrat per second. Luas area per detik. Nah, jadi gini loh. Sebenarnya kalau kalian lihat kenapa kok air di botol kalian buka tutupnya itu gak nguap-nguap ketinggiannya ada yang nguap dah. Oh ada. Nih sorry melek botol. Gini. Air di botol ini ketinggiannya dia titik 1 ke titik 2. Wah ini suwi. Iso 2 hari, wah gak pengen 2 hari mek turun sak strip. Paling 10 hari badan segini ya. Nah, tapi ini dibuka loh ya, jangan ditutup nanti dia berkesetimbangan nanti. Kesetimbangan uap cair nanti dia tidak bisa berpindah. Tapi kalau dia misalnya apa ya? Manulah. Kalian misalnya makan rawon gitulah, makan rawon di piring gitu. Makan rawon di piring. Nah, ini bukan nasi goreng ya, ini rawon. Nah, nanti lihatan. Itu nanti lah cepat nguape. Atau ini enggak usah ada nasi ini enggak usah ada nasi. Nanti lah nguape cepat. Kenapa? Karena luas perpindahan massanya lebih gede. Jadi dia kemampuannya tetap sama. Apa kemampuannya tetap sama? Tapi dia punya luas yang lebih besar. Sehingga kalau kalian masuknya ke rumus ini loh, kilogram mol second meter kuadrat, dia dapat kilogram molnya ini tiap detiknya lebih berpindah banyak. Lebih banyak yang berpindah. Paham Mas Teguh? Ya. Nah, jadi kalau kalian ngamati gini. Jadi misalnya ini botol setelah ini isinya gini. Juga gini. Kalau misalnya itu apa ya? Tak mikir fenomena ya misalnya. Oh ya, genangan air kecil lah, genangan air hujan gitu. Genangan air kecil. Selama dia itu enggak merosok ke dalam gini ya, enggak nimbun air banyak gini. Itu dia cepat nguap. Lihat nih, alah paling sebenarnya nguap wis entek itu air. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia luas perpindahan panasnya gede. Ya. Dan kemudian ini satu lagi yang mau tak tekankan ya. Assumed dry. Kalau dry berarti apa? Udaranya ada kandungan airnya, humidity-nya 0, relative humidity-nya itu 0, sehingga airnya pindah cepet, nah kayak gitu.
Bisa enggak air berhenti berpindah? Oh bisa. Kalau misalnya misal kalian punya kotak ya, kotak gede, ini buat tutup ini ya. Ini isinya liquid apapun lah. Ini nanti dia di sini kan kesetimbangan nih, kesetimbangan uap cair nih di sini. Nah, ini tidak akan ada lagi yang menguap secara makro, secara ketok moto gitu. Ini gak ada yang menguap, tidak ada yang menguap lagi. Nah, nanti dia itu ya stuck di sini. Nah, ini ya, ingat ya, ini ada yang Kojo salah dulu itu. Waktu terus sama Bu Maria dibilangin yang benar. Gini, apa maksudnya kesetimbangan? Kesetimbangan itu tidak ada perpindahan massa lagi secara makro, gak ketok, gak ono sing nguap. Tapi secara mikro, secara kecil gitu, ada partikel yang tetap naik, ada yang turun. Ada yang menguap, ada yang mengembun, ada yang menguap, ada yang mengembun. Secara mikro, secara kecil sekali ada. Kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian bahas fenomena alam kayak gini loh, ini kan banyak loh, kalian amati sekitar kalian, perpindahan massa di mana-mana, namanya perpindahan massa di mana-mana. Nanti kalian bahas nih jangan kayak gini. Anak TK bahasannya berat apa? Wah, jangan mikir gitu. Wong kalian tuh anak TK masa diajak mikir kayak gini perpindahan massa ini aja loh. Anak SD mbok ajak mikir, kok iso ngono yo, iku seneng kok. Mosok sing TK sing wah wes iki kuwi mosok dijak bahas kayak gini gak iso. Itu dijak bahas kalau ya bahas kayak ginian tuh bikin otaknya lebih sering berpikir ya. Nanti kalau ujian enggak perlu belajar banyak. Ojo itu ya suka apalagi kalau ketemu Dika ya terutama. Itu bisa ngoceh 10 jam. Berjam-jam ngoceh apa tak bahas. Ujian hampir enggak pernah belajar loh itu. Gua mah santai gitu aja. Wong soalnya sudah apa? Ngerti harus garis mlebu rumus, ngerti apa pakai yang mana. Soalnya sudah ada di otak, sudah ngerti. Nah, ini kalian latih membahas, latih berdiskusi gitu. Ini kira-kira apa ya? Besok kayak ini ya. Nah, bertanya-tanya, curiosity itu yang paling penting ya dalam sains. Itu paling penting. Mengapa? Loh, esok kan udah kok esok ini. Nah, langsung tanya. Wes chat kok aja sembarang. Chat kok hal random, perpindahan masa random gak masalah. Tak bantu mikir. Aku suka lah buat ajak mikir aneh-aneh kayak gini ya. Daripada iki rumusnya kayak gini yo. Waduh yo karo aku. Iki rumusnya yo apa kayak gini yo. Bacaan buku nih sudah ada penurunan nih. Kalau tanya konsepnya, ya ayo sini. Ayo berdiskusi. Aku suka. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ini mau tak kasih apa namanya? Satu soal. Halo? Jelas apa tidak? Dari yang tak jelas semua tadi ini. Sing rawon lah, sing akuarium lah, sing opo, semua macam-macam. Jelas atau tidak? Oh ya, kok itu nih misalnya diperluas, bentar ya, aku mau ke WC dulu sebentar aja. Sabar. Tadi Feren mau tanya ya, mana Feren? Feren sabar. Sorry ya tadi mau ke close, aku lupa pakai ngasiknya. Iya.
Halo. Gimana, Feren? Ya itu tadi masalah luas permukaan lebih gede itu emang lebih cepat muap air, tapi ngomongin flux kan tetap podo tuh. Cuman karena luas permukaannya lebih gede ya, jadi ini lebih cepat muap persatuan waktu. Tapi persatuan luas kan podo. Bener, exactly, benar sekali. Yap. Okay. Ya, bener. Kurang lebih kayak gitu. Ya bukan kurang lebih, ya memang bener kayak gitu ya. Kayak ya kalau perpindahan panas dulu ki aksen-aksen dulu. Ya ki fluxnya ya segitu. Tapi misalnya dindingnya gede ini 1 hektar gitu, wah ya kan panas cepet nah, tapi kalau sebesar 1 cm kuadrat, nah, kan gak pindahan panasnya ya dikit malah kecil kan gitu. Oke, fluxnya tetap, luasnya yang berbeda gitu ya. Oke, mau kasih pertanyaan ya. Jadi gini, dengarkan baik-baik. Nanti kalau ada yang mau jawab, raise hand. Bisa raise hand toh? Ada yang nggak tahu caranya raise hand? Aku ya nggak tahu mas ini. Gimana cara raise hand? Nah, oke. Sip. Mantap. Thanks. Oke, Tony mau jawab ya. Felix mau jawab. Gini. Pertanyaannya adalah, kan? Oh iya, Niko ngomong sesuatu ke aku. Bener. Oke, gini aja. Langsung bilang, Nah. Gimana ya supaya aku tahu yang mau jawab dulu siapa? Enggak apalah, raise hand aja wes, langsung tak lihati gitu. Partisipannya tak gede no. Bisa enggak ya? Tak ada seset langsung kayak gitu. Oh, langsung di chat aja lah kayak gitu. Chat di everyone ini. Ya, chat di everyone langsung chat ko gitu. Aku gini ya. Aku langsung kayak gini. Nah, ini langsung tak apa gitu ya. Kalau mau jangan asal nyelonong, asal nyeplos gitu, jangan asal nyeplos. Nanti asal nyeplos nggak ada jawab, nggak tanggap. Bilang aku dulu ya. Nanti soalnya kalau aku, nah itu aku tahu itu siapa. Oke, deal? Nah, pertanyaannya gini. Kalian ngerti itu, baca, diffusi, perpindahan massa. Bedanya diffusi sama perpindahan massa itu apa? Sudah gitu aja pertanyaannya. Gampang. Bedanya diffusi sama perpindahan massa itu apa? Oh, langsung browsing. Jadi tak tinggal minum nggak masalah. Kalian ngantri jawab dulu aja. Bedanya diffusi dengan perpindahan massa. Ini Feren sama Ame tetap mikir ya. Nanti tapi kalau jawab dapat nilai. Niko sama Devin ada ya. Sudah bisa jawab lagi. Oh, ada. Gak iso ton, kan kudu jawab. Kudu bla bla ning kene. Ya. Gak apa, supaya didengar. Ini kan diskusi ini ya. Ton, ngomong ton. Iki apa deh, jadi pemalu kan koplak ngono izin. Ngomong.
Gak usah poin, gak apa-apa. Apa kok kayak gitu? Kenapa? Ya wes coba jawab ketik dulu lah, wes. Enggak apa, Dang, ayo Dang, ketian. Mau ngomong apa? Ton? Ya coba ketian dulu. Iya, gak apa ngide wes, gak apa ketian. Aku seneng lah ngomong ide, tapi ngide ini kudu bener, ngide ini gak karu-karuan ya lucu. Kalau perpindahan masa itu masanya berpindah, kalau difusi itu ya dia difusi ya gitu. Nah, aku aduh. Ya gak menjawab. Ya. Ayo. Ayo Ton, ketik Ton, tak tunggu Ton. Nek bener harus non ya. Ngoceh. Berpikir. Salah gak apa-apa. Chill, tenang. Mau suruh naktir nganu, kiu aku lek salah ya. Ton, mana Ton? Nah, ini loh. Kurang benar. Masih belum. Belum benar. Ya, gimana? Atas. Sopo ya iki? Nana. Oh, Nana toh. Oh iya. Oke. Ini tapi nggak tahu ya, benar atau enggak. Oh, gak apa-apa. Gimana? Ya. Senang aku lagi. Ya. Perbedaan utamanya perpindahan massa dan difusi itu, kalau perpindahan massa mungkin atau tidak. Salah. Perpindahan massa mungkin melibatkan atau tidak melibatkan gradien konsentrasi, sedangkan difusi melibatkan pergerakan zat terlarut ke bawah gradien konsentrasi. Terus definisikan gradien konsentrasi. Aku search dulu ya. Oke, browsing. Ayo, apa itu gradien konsentrasi? Perubahan terhadap konsentrasi zat terlarut dalam larutan sebagai fungsi dari jarak melalui larutan. Pantuh. Oh, lek seumpama di udara gitu, sama gas gitu. Gimana ya? Apanya? Apa nih yang larut? Apa yang larut dalam apa? Iya, lek gas gitu. Waduh. Ayo, enggak apa-apa. Makasih sudah coba jawab. Masih belum ya? Sorry, belum bisa bener no. Yo. Apa? Dan jawab, sudah coba. Nah, makasih. It's good. Niko enggak mau jawab, Niko. Ferdi enggak mau jawab, Ferdi. Yosia ini penyelamatku loh. Kamu tahu apa namanya? Dia itu nolongnya aku loh. Waktu pimus nih, wah aku dibantu banyak. Makasih loh Yosia. Sip. Gimana Ferdi? Difusi itu salah satu metode dari perpindahan massa. Terus? Iya, lanjutkan. Seneng jawab. Perpindahan massa kan ada perpindahan massa konveksi sama difusi. Iki loh, wah sip, bener. Sudah intinya gitu toh. Bener, sip. Nanti bilang ya NRP berapa. Oke. Semua denger dah. Gini ya.
bedanya konduksi sama perpindahan panas apa? Konduksi itu perpindahan panas. Perpindahan panas tidak semuanya konduksi. Nah, gitu loh. Kayak gini, difusi itu perpindahan massa. Tapi perpindahan massa tidak cuman difusi, ya. Kayak gitu. Jadi ada konveksi. Ya gini. Difusi itu konsepnya itu sebenarnya sama kayak perpindahan panas secara konduksi. Nah, kan Kojo sering bilang dulu semester 1 sebelum tes. Perpindahan panas secara konduksi, perpindahan panas secara konveksi, perpindahan panas secara bla bla bla. Nah, begitu juga dengan perpindahan massa secara difusi, perpindahan massa secara konveksi dan seterusnya. Kayak gitulah kurang lebih. Kalau difusi itu geraknya free wall, kan random wall, kurang lebih kayak gitulah ya. Ya benar Ferdi, nanti bilang ya NRP. Gini ya, ini tuh beberapa dosen ya. Beberapa dosen juga masih gini. Aku sebut nama kayak enak lah nih. Yang pasti gini lah, ada dosen tua, dosen sudah tua ya, dosen sudah tua kan kolot gitu, jauh angel, kayak maksudnya memaksakan pikirannya ke kita, terlalu mengandalkan pengalaman, jadi kayak, waduh, kayak sudah omong ya. Ada dosen yang kayak gitu, dia itu ngeyel, ya beda, ya bener beda, tapi bedanya apa dia nggak bisa jelas no. Nah, dia pokoknya kurang lebih ngomong, yo lek difusi ku gerak satu-satu, lek perpindahan massa itu. Ya waktu berpindah gitu, dia bilang kayak gitu ya. Terus apa Bu bedanya Bu kan kayak gitu. Yuk ceplosan ngomong Bu. Ya pokoknya Ibu ya sudah ngumur kayak gitu. Itu kurang lebih kayak gitu. Ya sebenarnya bener ya yang dibilang dia bener. Cuman dia kurang bisa menjelaskan. Nah, terus bedanya apa? Di mana letak bedanya itu di mana? Kayak gitu. Nah, di situnya dia tidak bisa menjelaskan. Ya, ini ada korban yaitu Dika dulu diajar dia kayak gitu. Nah, diajar di skakmat. Dia bingung kayak bisa ngomong mana dia ya gitu. Nah, kemudian ini kemarin sudah tak cross check sama Bu Maria ya. Ya benar, ya kurang lebih kayak gini. Perpindahan massa itu tidak cuman difusi, tapi difusi itu perpindahan massa gitu. Oke, paham? Halo? Halo? Paham enggak? Aku ngomong apa ini? Halo? Paham kok. Oke. Gampang ya. Niko nih tanya nih, osmosis termasuk pindahan massa atau tidak? Osmosis. Kayaknya ya, karena kalau tak lihat, ini aku nggak tahu definisi osmosis itu sebenarnya kayak gimana ya. Cuman kalau aku ngelihat kejadian kayak misalnya ikan ya, ikan air laut gitu tak masuk ikan air tawar, itu kandungan garamnya dia dari dalam keluar, jadi ikannya gembung. Sorry, jadi kempes, jadi ikannya jadi bisa gepeng, jadi masuk perpindahan massa, harusnya masuk perpindahan massa. Atau kayak misalnya membran gitu, kalau membran itu pakai reverse osmosis, jadi osmosisnya ditukar gitu. Ya harusnya perpindahan massa. Ya benar, harusnya perpindahan massa. Mungkin ya menurutku ya, Nick ya. Mungkin ini salah, sorry. Tapi menurutku ya. Perpindahan massa tapi pelarutnya aja yang berpindah. Pelarutnya yang berpindah. Ya, bisa kan kayak gitu lah. Ekstraksi itu kan, kalian ekstraksi itu sekarang. Itu kan bisa pelarutnya yang berpindah. Bisa pelarutnya. Tapi kan tidak semua. Jadi kayak gitu. Sip. Ya, oke. Hari ini banyak anak, senang aku. Ya, 26 ya, lumayan banyak. Ayo open kamera guys. Sudah kita aja. Nanti satu lagi di reward. Sorry, 2 nomor di reward. Nah, ini Felix akhirnya datang ya setelah kita Albert, dan sekarang Albertnya nggak ada. Aku jadi bingung. Albert gimana ya, ngetek kok malah nggak ada. On.
Ya, smile. Look at this, smile. 1, 2, 3. Sudah, makasih. Makasih ya. Nanti bentar lagi join ulang. Terus join ulang terus masuk reward. Oke? Oh iya, ini tuh aku tahu beberapa anak itu nggak bisa ikut kelas. Ya, aku nggak masalah. Kalian tuh izin. Gitu. Kayak siapa beberapa anak itu ngomong, ya lah kalian izin kayak gitu. Kok aku mau gak ikut kelas karena izin nggak bisa karena PUO? Enggak ya, enggak masalah. Aku tahu PUO sangat membebani dan kurang ada gunanya. Jadi ya enggak masalah kalian izin gitu aja. Apa namanya? Enggak masalah izin. Ya aku ya fine, enggak masalah. Beberapa anak juga izin, nanti rewardnya datang. Nah, kalau kalian enggak izin ya sorry, aku bisa kasih ya. Oke? Oke, see you di next class. Main dulu, langsung join lagi, oke? Oke, mulai ya. Saya wis dapat apa reward, jangan jawab lagi. Verdi jangan jawab lagi ya. Ya kerja tapi jangan jawab lagi. Nanti ya waduh nilainya double. Kasih kesempatan ke yang belum mengerjakan. Ini kalian tuh tak kejar ya, tak kejar untuk ngerjain untuk apa namanya? Dapat poin karena UTS-nya perlu di-boost nilainya ya, di UAS. Makanya kalian aktif ya, jangan yang jawab itu saja. Jangan malu. Ini menentukan nasib dulu. Malunya nanti kan nanti aja ya, sudah enggak masalah lah malunya nanti dulu aja, yang penting dapat nilai dulu karena ini nilainya ya sorry. Aduh, sebenarnya ini jangan direkam ya KC, ini jangan direkam. Ini karena ya sebenarnya ya aku ya rodok kecewa sama Bapak. Oke, sip. Aku ya rodok kecewa sama Bapak kok